Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nomertika Devi dari kelas 10 akuntansi 1. Di video kali ini kita bakalan belajar rumus Excel ya teman-teman. Jadi rumus apa aja sih yang bakalan kita pelajarin? Nah, yang pertama itu adalah rumus VLOOKUP. Apa sih fungsi dari rumus VLOOKUP ini? Rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari berbagai hal dalam tabel yang berbentuk vertikal ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita ke rumusnya. Jadi pertama-tama teman-teman ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, di bawah ini teman-teman bisa lihat ada petunjuk kecil ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat dari sini. Nah, jadi caranya itu pertama kita klik data yang paling pertama ini ya teman-teman. Kita klik, dikasih pemisah. Nah, pemisah ini nggak harus selalu kayak gini. Jadi ini disesuaikan sama laptop kalian masing-masing ya. Nah, habis dikasih pemisah, kita blok tabel bantuan ini dari sini ya teman-teman. Jadi kepala tabelnya ini jangan ikut di blok ya teman-teman. Kita blok semua. Lalu jangan lupa dikunci supaya kalau misalnya kita tarik ke bawah dia nggak berantakan ya teman-teman. Kuncinya pakai Fn F4. Tapi kalau teman-teman nggak bisa pakai Fn F4 berarti cukup pakai F4 aja. Nah, di sini kita kasih pemisah. Terus kita kasih ini itu kolom keberapa sih? Kan kita mau nyari nama barang ya teman-teman. Di sini nama barang ada di kolom kedua ya teman-teman. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nama barang ini ada di kolom kedua. Maka di sini kita ketik 2. Kita tutup kurung, enter deh. Nah, bisa kita lihat ya di sini teman-teman. Kita tarik. Nah, sesuai nggak nih? Sesuai ya teman-teman. Jadi ini memudahkan kita untuk mencari hal-hal dalam tabel. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini kita mencari jumlah barangnya. Biar cepat kita salin dari yang tadi. Terus kita tempel di sini. Nah, terus ininya itu kita ganti ya teman-teman. Jadi ke 3 karena kita mau nyari jumlah barang ya teman-teman. Jumlah barang ini terdapat di kolom ketiga. Nah, habis itu kita enter. Terus kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya teman-teman. Terus di sini kita mau cari ranking penjualan terbanyak. Kira-kira yang mana sih, barang mana sih yang penjualannya itu paling banyak nih kan. Kita caranya itu kita ketik sama dengan rank, buka kurung. Nah, kita ketik kita pencet ya teman-teman. Kita pencet data pertama ini, kita kasih pemisah. Terus kita blok dari atas ini sampai bawah. Lalu jangan lupa dikunci ya teman-teman biar dia nggak berantakan. Terus kita kasih pemisah lagi. Kita kasih angka 0 supaya kalau dia salah itu yang muncul itu angka 0 ya teman-teman. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Nah, ternyata yang paling banyak terjual itu kipas angin ya teman-teman. Di sini kipas anginnya ada 30 yang terjual. Nah, terus selain ada rumus VLOOKUP, di sini juga ada rumus HLOOKUP ya teman-teman. Jadi apa sih bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP ini? Nah, kalau VLOOKUP itu buat mencari data di tabel yang bentuknya itu vertikal. Sedangkan kalau HLOOKUP ini kita tuh nyari data dari tabel yang berbentuk horizontal, atau dia itu lurusnya itu ke samping ya teman-teman. Kalau vertikal kan lurusnya ke bawah. Nah, dia ke samping ya teman-teman kalau HLOOKUP. Nah, caranya itu ini kita hapus dulu ya teman-teman. Di sini saya udah punya tabel bantuan berbentuk HLOOKUP atau horizontal. Nah,
kita tulis sama dengan lookup, sama kayak VLOOKUP, cuman beda sedikit aja. Nah, habis itu sama kayak tadi, kita klik data pertama ini, kita kasih pemisah, terus kita blok dari sini sampai semuanya ya teman-teman. Kita kunci. Dah. Ingat ya teman-teman, judulnya ini jangan diblok ya teman-teman. Yang kode nama barang, jumlah barang, harga barang ini jangan diblok ya teman-teman, jangan diikut diblok. Nah, kita kasih pemisah lagi. Nah, di sini kalau tadi VLOOKUP itu lihat kolom keberapa, di sini kita lihat barisnya baris keberapa teman-teman. Nah, karena kita mau nyari nama barang ini ada di baris kedua ya teman-teman. Jadi kita ketik 2 di sini, kita tutup kurung dan enter. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sama aja kayak rumus VLOOKUP, cuman beda sedikit aja. Nah, lanjut ya teman-teman. Biar gampang kayak tadi, biar cepat, kita copy aja rumusnya. Kita taruh di sini. Nah, karena di sini nyarinya jumlah barang, kita lihat jumlah barang ada di baris ke-3 ya teman-teman. Jadi kita ketik 3 di sini. Enter. Kita tarik. Nah, jadi ya teman-teman, di sini juga pakai rumus yang sama untuk mencari harga barangnya. Di sini kita lihat harga barangnya ada di baris keberapa ya teman-teman. Di sini harga barang ada di baris ke-4. Jadi kita ketik 4 di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini itu sesuai atau enggak ya teman-teman. Nah, di sini kita mau mencari total harganya nih teman-teman. Kira-kira seluruhnya berapa sih harganya yang harus dibayar gitu. Kita ketik sama dengan, terus kita pencet harga barang ini dikali sama jumlah barangnya. Habis itu di enter. Nah, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini juga ada diskon ya teman-teman. Gimana sih cara nyari nominal diskonnya? Jadi teman-teman ketik sama dengan, terus kita pencet total harga ini dikali sama diskon yang di atas ini ya teman-teman, dikali 15%. Jangan lupa 15% nya ini dikunci karena dia beda tabel ya teman-teman. Dikunci, habis itu kita enter. Nah, diskonnya segini ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Nah, habis itu kita mau nyari nih PPN-nya tuh berapa, pajak pertambahan nilainya itu berapa. Jadi cara mencarinya itu teman-teman ketik sama dengan total harga dikali sama PPN 2% ini. Jangan lupa 2% nya dikunci, enter. Nah, PPN-nya segini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau nyari nih, kira-kira berapa sih yang harus dibayar pembeli? Total bersihnya itu berapa sih? Ya kan? Jadi, ini itu dari total harga dikurangi dengan diskon ditambah dengan PPN. Nah, dia harus membayar segini ya teman-teman. Nah, di sini ada hadiahnya nih teman-teman, ada keterangannya kan. Dia bakalan dapat hadiah kalau jika membayar lebih dari 3 juta maka hadiahnya kaos. Jika membayar kurang dari 3 juta maka hadiahnya gayung ya teman-teman. Jadi karena ada kata jika di sini, kita menggunakan rumus jika. Itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Iya, betul. If ya teman-teman. If, di sini ada petunjuknya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita masukin nih total yang harus dibayar. Kita kasih tanda jika lebih dari 3 juta. Terus kita kasih pemisah. Kita kasih value if true sama value if false nya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan ada huruf di dalam rumus itu kita harus pakai tanda kutip. Nah, di sini kita tulis jika membayar lebih dari 3 juta maka hadiahnya kaos ya teman-teman. Di sini kita tulis kaos buat value if true-nya. Nah, terus kita kasih pemisah. Kita kasih value if false-nya, yaitu gayung. Nah, enter. Nah,
Bisa lihat ya teman-teman, dia karena bayarnya kurang dari 3 juta dia dapat gayung. Nah ini yang lebih dari 3 juta dia dapat kaos nih teman-teman. Nah selanjutnya ya teman-teman, kita lanjut. Di sini kita bakal nyari rumus total nilai dari semua ini. Nah untuk mencari total nilai itu kita menggunakan rumus apa teman-teman? Rumus sum ya teman-teman. Kita ketik sum, terus kita blok dari atas sampai bawah, terus kita enter. Nah ini gampang ya teman-teman. Terus kita tinggal tarik aja nih teman-teman ke samping. Nah kita tarik ke samping udah ya teman-teman. Nah terus di sini kita mau mencari nih nilai maksimumnya. Di sini kita ketik sama dengan max. Kita sama juga kayak sum, kita blok dari atas sampai bawah, terus kita enter. Nah kita tarik lagi ke samping. Nah di sini kita nyari nilai maksimumnya itu pakai rumus min ya teman-teman. Kalau maksimum itu pakai max, kalau minimum itu pakai min. Nah sama juga nih teman-teman, kita tinggal blok dari atas sampai bawah, terus tinggal di enter. Kita tarik lagi ke samping. Terus kita mau mencari rata-ratanya. Rata-rata ini menggunakan rumus average ya teman-teman. Jadi sama dengan average. Sama juga kita blok dari atas sampai bawah, enter. Nah ini ada komanya ya teman-teman. Jadi untuk menghilangkan komanya ini kita pencet yang ini ya teman-teman. Kita kurangin sampai dia jadi bulat ya teman-teman. Jadi bilangan yang bulat. Nah kita tarik lagi ke samping. Ini dijadiin accounting dulu. Nah di sini kita mau tahu nih jenis barangnya tuh ada berapa sih. Nah untuk menjumlahkan data kita menggunakan rumus count ya teman-teman. Jadi kalau sum itu menjumlahkan nilai, kalau count ini menjumlahkan data yang kita blok ya teman-teman. Jadi ada berapa sel yang kita blok, dia akan menjumlahkan sel itu. Nah jadi kita blok juga dari atas sampai bawah ya. Ternyata di sini jenis barangnya ada 6 ya teman-teman. Coba kita hitung, benar gak ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya teman-teman. Nah segitu dulu teman-teman tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.